disabilitasir. Dan inilah logo terbaru di Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsudin Lahai dengan NIM 2214240007. Saya Yusuf Mustafa dengan NIM 221424097. Saya Dia Daniati dengan NIM 221424109. Kami dari kelompok 6 ingin membahas tentang partisipasi politik. Sebelumnya tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh Bapak Saleh Al-Hamid, SIP MA. Untuk itu, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ajis Her Mustafa. Baik, saya akan menjelaskan apa itu tipologi partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan keterlibatan warga negara dalam proses politik yang bertujuan untuk memengaruhi pengambilan keputusan dalam pemerintahan. Keterlibatan ini tidak hanya terbatas pada kegiatan pemilu, tetapi juga mencakup berbagai bentuk aktivitas lain dalam kehidupan politik. Untuk memahami keragaman keterlibatan tersebut, para ahli mengelompokkannya ke dalam tipologi partisipasi politik. Tipologi partisipasi politik adalah penggolongan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam bidang politik berdasarkan tingkat keaktifan dan cara yang digunakan. Salah satu bentuknya adalah partisipasi politik aktif. Partisipasi ini ditunjukkan melalui keterlibatan langsung warga negara, seperti ikut memilih dalam pemilu, bergabung dengan partisipasi politik, mengikuti kampanye, menyampaikan pendapatan di ruang publik, hingga ikut serta dalam aksi demonstrasi secara damai. Partisipasi aktif mencerminkan kesadaran politik yang tinggi dan keinginan masyarakat untuk memengaruhi kebijakan publik. Selain itu, terdapat partisipasi politik pasif. Dalam bentuk ini, warga negara tidak terlibat secara langsung dalam proses politik, tetapi tetap menaati dan melaksanakan keputusan pemerintah, seperti mematuhi undang-undang, membayar pajak, dan mengikuti kebijakan yang berlaku. Partisipasi pasif menunjukkan sikap patuh terhadap sistem politik meskipun tidak disertai keterlibatan aktif. Contoh masalah tipologi partisipasi politik yaitu dominasi generasi Z dan milenial dalam pemilu 2024. Dominasi generasi Z dan milenial yang menyumbang sekitar 55% suara dalam pemilu 2024 menunjukkan bahwa peran generasi muda dalam politik Indonesia semakin signifikan. Kondisi ini menandai adanya peningkatan partisipasi politik, khususnya dalam bentuk partisipasi konvensional melalui pemungutan suara. Generasi muda tidak lagi sepenuhnya dipandang sebagai kelompok apatis, melainkan sebagai aktor politik yang memiliki daya pengaruh besar terhadap arah kebijakan dan kepemimpinan nasional. Namun, tingginya jumlah pemilih dari kalangan Gen Z dan milenial tidak otomatis mencerminkan kualitas partisipasi politik yang ideal. Sebagian partisipasi generasi muda masih bersifat prosedural, yaitu sekadar menggunakan hak pilih tanpa disertai pemahaman yang mendalam terhadap visi, program, dan rekam jejak kandidat. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi politik aktif belum sepenuhnya terwujud secara substansial. Oleh karena itu, dominasi Gen Z dan milenial dalam pemilu 2024 harus dipandang sebagai peluang sekaligus tantangan. Negara, lembaga pendidikan, dan aktor politik perlu mendorong peningkatan kesadaran politik generasi muda agar partisipasi mereka tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga berkualitas, kritis, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, keterlibatan generasi muda dapat menjadi kekuatan utama dalam memperkuat demokrasi Indonesia. Baik, itulah pemaparan materi pertama oleh Saudara Ajis. Selanjutnya kita masuk pada materi kedua, yaitu Dia Daniati. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk dan hierarki partisipasi politik. Jadi, partisipasi politik merupakan keterlibatan warga negara dalam berbagai kegiatan politik yang bertujuan untuk memengaruhi pengambilan keputusan, kebijakan publik, serta arah penyelenggaraan pemerintah.
Dalam negara demokrasi, partisipasi politik menjadi unsur penting karena menunjukkan adanya peran aktif masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan selanjutnya ada bentuk-bentuk partisipasi politik. Dan bentuk partisipasi politik itu dapat dilakukan melalui berbagai cara. Yang pertama yaitu ada partisipasi elektoral, yaitu keterlibatan warga negara dalam proses pemilihan umum seperti memberikan hak suara dan pemilu atau pilkada, menjadi anggota KPPS serta menjadi saksi pemilu. Dan bentuk ini merupakan partisipasi paling umum dan melibatkan banyak orang. Dan yang kedua adalah partisipasi politik formal non-elektoral, yaitu keterlibatan masyarakat dalam kegiatan politik tanpa melalui pemilihan umum. Contohnya adalah menjadi anggota partai politik, organisasi masyarakat, atau menjadi relevan dalam kegiatan kampanye dan pendidikan politik. Dan yang ketiga ada partisipasi politik non-konvensional, di mana bentuk partisipasi di luar mekanisme resmi pemerintah. Contohnya adalah demokrasi, ujuk rasa, penyampaian inspirasi melalui petisi, serta aksi protes terhadap kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Dan yang keempat ada partisipasi politik digital yang berkembang seiring kemajuan teknologi. Dan partisipasi ini dilakukan melalui media sosial seperti menyampaikan pendapat politik, mengikuti diskusi daring, menyebarkan kampanye, serta menggalang dukungan publik secara online. Dan selanjutnya adalah hierarki partisipasi politik. Hierarki partisipasi politik menunjukkan tingkatan keterlibatan masyarakat dari yang paling sederhana hingga yang paling insentif. Pada tingkat dasar terdapat kegiatan seperti mengikuti berita politik dan menggunakan hak pilih dan pemilu. Pada tingkat menengah, masyarakat mulai aktif dalam diskusi politik, bergabung dalam organisasi atau ikut dalam aksi penyampaian inspirasi. Sementara itu, pada tingkat paling tinggi terdapat individu yang mencalonkan diri atau mendukung jabatan politik, serta keterlibatan langsung dalam pengambilan keputusan negara. Semakin tinggi partisipasinya, semakin besar pengaruhnya, tetapi jumlah pelakunya semakin sedikit. Contoh dan isu terkini mengenai bentuk dan partisipasi politik, yaitu pada tahun 2025 ini partisipasi politik masyarakat Indonesia dapat dilihat dari berbagai peristiwa, dan salah satunya adalah aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat yang menolak beberapa kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat, seperti isu pendidikan, kesejahteraan, dan kebijakan ekonomi. Selain itu, partisipasi politik juga tampak melalui meningkatnya penggunaan media sosial oleh generasi muda untuk menyampaikan kritik, pendapat, dan dukungan terhadap kebijakan publik. Keterlibatan masyarakat dalam persiapan pilkada lanjutan juga menjadi contoh nyata partisipasi politik formal di tahun 2025. Dengan demikian, partisipasi politik memiliki berbagai bentuk tingkat yang saling melengkapi. Keaktifan masyarakat, baik melalui pemilu, organisasi, aksi sosial, maupun media digital, menunjukkan bahwa demokrasi masih berjalan dan berkembang. Dan partisipasi politik yang sehat sangat diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat. Baik, itulah pemaparan materi kedua dari Saudari Gia Daniati. Selanjutnya pemaparan materi ketiga yaitu saya sendiri. Alasan apatisme politik. Apatisme politik adalah sikap tidak peduli, acuh tak acuh, atau kurangnya minat masyarakat terhadap dunia politik. Sikap ini ditunjukkan melalui ketidakterlibatan dalam kegiatan politik seperti pemilu, diskusi kebijakan, maupun pengawasan terhadap pemerintah. Apatisme politik tidak muncul begitu saja, melainkan disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu alasan utama apatisme politik adalah ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan politisi. Banyak masyarakat menilai bahwa para elit politik sering tidak menepati janji, terlibat korupsi, serta lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok dibandingkan kepentingan masyarakat.
Hal ini menimbulkan rasa kecewa dan membuat masyarakat enggan berpartisipasi dalam dunia politik. Selain itu, pengalaman buruk dalam proses politik juga menjadi penyebab ketika kebijakan yang dihasilkan tidak berpihak pada rakyat ataupun partisipasi atau aspirasi masyarakat tidak didengar, muncul anggapan bahwa keterlibatan politik tidak membawa perubahan nyata. Akibatnya, masyarakat merasa sia-sia untuk ikut terlibat. Faktor lain adalah kurangnya pendidikan dan pemahaman politik. Banyak orang Faktor lain adalah kurangnya pendidikan dan pemahaman politik. Banyak orang menganggap politik sebagai suatu yang rumit, membingungkan, dan penuh konflik. Minimnya literasi politik membuat masyarakat tidak memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga memilih untuk bersifat pasif. Apatisme politik juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan sosial. Bagi sebagian masyarakat, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dianggap lebih penting daripada mengikuti perkembangan politik. Politik dipandang jauh dari kehidupan mereka. Dengan demikian, apatisme politik merupakan dampak dari ketidakpercayaan, kekecewaan, rendahnya literasi politik, serta tekanan hidup. Jika dibiarkan, sikap ini dapat melemahkan demokrasi karena partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam kehidupan bernegara. Contoh masalah yang terjadi akibat apatisme politik yaitu rendahnya partisipasi pemilih atau golput. Menanggapi rendahnya partisipasi pemilih atau fenomena golongan putih atau golput, dapat dipahami bahwa kondisi ini merupakan salah satu bentuk nyata dari apatisme politik di masyarakat. Rendahnya minat untuk menggunakan hak pilih menunjukkan adanya jarak antara rakyat dan sistem politik yang berjalan. Banyak masyarakat memilih golput karena merasa calon pemimpin yang tersedia tidak mampu mewakili aspirasi. Selain itu, pengalaman masa lalu terkait janji politik yang tidak ditepati turut memperkuat anggapan bahwa suara rakyat tidak membawa perubahan yang signifikan. Akibatnya, partisipasi dalam pemilu dianggap tidak penting. Namun, sikap golput sejatinya dapat berdampak negatif terhadap kualitas demokrasi. Ketika partisipasi masyarakat menurun, legitimasi pemimpin yang terpilih juga ikut melemah. Kondisi ini justru membuka peluang semakin besarnya dominasi kelompok tertentu dalam pengambilan keputusan politik. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat, terutama melalui pendidikan politik yang berkelanjutan dan penyelenggaraan pemilu yang jujur serta transparan. Dengan demikian, partisipasi pemilih dapat meningkat dan apatisme politik dapat dikurangi. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami tentang partisipasi politik. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan tidak kesempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan seluruh rangkaian kesalahan itu muncul dari kami sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selesai.